Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kuasa Ucapan Berkat. Mari kita baca Matius 14 ayat 19 sampai 21. Matius 14 ayat 19 sampai 21. Demikian bunyinya. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Di dalam kehidupan kita seringkali kita menghadapi masalah ketika kebutuhan kita sangat besar tetapi persediaan kita sangat terbatas. Ada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka semua membutuhkan makanan, padahal yang tersedia hanya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan pergumulan ini? Kebutuhan besar, sedangkan persediaan terbatas. Mari kita temukan hari ini jawabannya dalam kuasa perkataan yang transformatif. Karena Alkitab tadi berkata, Yesus mengucap berkat dan mujizat Allah terjadi. Yang pertama, saudara sekalian, kalau kita ingin mengalami pertolongan Tuhan di masa sulit, kita harus sadar bahwa ucapan berkat itu mengubah keterbatasan menjadi kelimpahan. Seringkali kalau kita mempunyai persoalan, kita suka fokus pada masalah. Akibatnya kita khawatir. Tetapi kalau kita bukan fokus masalah, tapi fokus pada Allah, iman kita akan bangkit dan kita akan mengalami mujizat. Kalau orang khawatir, apakah umurnya tambah panjang? Enggak. Tambah pendek mungkin, saudara-saudara. Makanya 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau khawatir apakah masalahnya selesai? Saudara bikin pesta yang datang banyak, persediaan sedikit, lalu khawatir. Apakah karena saudara khawatir mie-nya tambah melar, kerupuknya tambah mekar? Enggak kan? Daripada khawatir mendingan doa, kata firman. Doanya gimana? Tuhan, lihatlah yang datang begitu banyak pada makanan terbatas. Hambamu berdoa supaya yang datang tidak rakus-rakus agar semua makanan cukup. Itu lebih powerful daripada khawatir, saudara-saudara. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mulutmu harimaumu. Kata-kata kita seperti benih yang ditabur. Kalau nanam benih yang jelek, nanti menuainya yang jelek. Kalau menaburnya benih yang baik, nanti akan menuainya juga hal-hal yang baik. Makanya kita harus belajar memperkatakan ucapan berkat yang selaras dengan firman Tuhan. Perkataan yang landasannya adalah iman, selaras dengan Alkitab ajarkan. Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Hati percaya, mulut mengaku. Pertolongan Tuhan akan kita alami. Yang hatinya percaya dan berkata kepada gunung ini,
pindah dan tercampak ke dalam laut, gunung masalah yang besar akan pindah. Karena ucapan berkat mengubah keterbatasan menjadi kelimpahan. Saya pernah membaca kisah ada seorang hamba Tuhan di abad 19 yang tinggal di kota Bristol, Inggris. Namanya adalah George Muller. Pelayanannya adalah membawa anak-anak yang terlantar, anak-anak yatim piatu masuk di dalam panti asuhannya. Asalnya di rumahnya yang kecil, lama-lama dia bisa bikin panti asuhan yang lebih proper, lama-lama jadi besar. Dan pada akhir hidupnya dia pernah membangun 5 panti asuhan yang kira-kira bisa menampung 2.000 orang sekali atau di satu panti asuhan. Karena sepanjang hidupnya tercatat yang pernah dia rawat dan besarkan 10.024 orang. Dan dia adalah orang yang sungguh punya iman. Karena dia bukan orang kaya yang bisa memberi makan begitu banyak orang setiap hari. Tapi selalu ada mujizat. Satu kali saudara, mereka menghadapi meja yang kosong, hanya ada piring dan tidak ada makanan. Dan mereka tidak punya uang lagi untuk membiayai makanan ratusan anak di panti asuhan. Lalu George Muller berdoa. Apa yang dia doakan? Tuhan, terima kasih untuk makanan minuman yang akan kami nikmati. Kami percaya Tuhan menyiapkannya bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Doanya persis sama seperti doa yang dia bisa lakukan ketika ada makanan. Dan apa yang terjadi? Pintu daripada panti asuhan itu diketuk orang. Dan ada seorang berkata, saya punya toko roti. Dan sejak kemarin heran seperti Tuhan mendorong saya untuk kasih roti yang banyak-banyak kepada panti asuhan di tempat ini. Apakah Anda membutuhkannya? Oh tentu saja gak ada makanan saudara. Sementara percakapan baru terjadi, ada seorang lain membawa satu kereta berisi susu. Dan ternyata keretanya rusak dan perlu waktu untuk membetulkan kereta tersebut. Dan dia berpikir, waduh ini bisa basi ini susu murni yang ada. Lalu kemudian dia melihat ada panti asuhan di depan dan dia bilang, Pak, apakah Anda mau untuk mengambil susu yang ada? Sebab kalau dibiarkan terlalu lama akan basi, lebih baik dimanfaatkan untuk diminum oleh anak-anak yang ada di sini. Dan tentu saja mereka menerimanya. Jadi hari itu mereka makan roti enak dan susu sapi segar. Karena Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Kalau saudara hari ini tidak punya uang, ada masalah dalam pekerjaan, ada masalah di dalam perekonomian kita. Jangan mengutuki diri, jangan omong negatif. Percaya waktu kita mengucapkan perkataan berkat. Tuhan penyedia yang terbaik. Dia Yehova Jireh, Allah yang memelihara kehidupan saya. Kebaikan Tuhan akan saya alami. Mujizat Tuhan masih berlangsung. Mana mujizatnya kata orang? Mujizat saya on the way, sedang dalam perjalanan. Dan sebentar saya akan terima. Karena Allah sanggup mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Allah sanggup mengubah keterbatasan menjadi kelebihan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kedua, mengapa pada masa sulit kita harus mengucapkan perkataan berkat? Karena ucapan berkat adalah tindakan iman di hadapan Allah. Ayat 19 dari Matius 14 tadi berkata, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Saudara-saudara, perkataan iman lahir dari pertama-tama sikap hati yang tertuju kepada Allah Bapa, Sang Penyedia yang utama. Menghadap ke langit baru mengucapkan ucapan berkat. Dalam 2 Tawari 20 ayat yang ketiga, Yosafat menghadapi serbuan dari orang Moab, orang Amon dan sebagainya. Lalu dikatakan Yosafat menjadi apa? Takut, ngalami masalah, takut, khawatir, manusiawi. Tapi keputusan saudara yang engkau ambil pada waktu engkau takut itu akan menentukan hasilnya. Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda, suku di Israel.
supaya berpuasa. Dan lihat ayat 12, apa yang merupakan doanya. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Baca bersama. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kita bingung Tuhan, kami gak ngerti apa yang kami harus kerjakan. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau selalu, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kalau hari ini engkau menghadapi masalah, jangan matamu terfokus pada masalah. Fokuskan matamu kepada Tuhan yang mengatasi segala masalah. Kalau engkau jauh dari Tuhan, engkau rasa Tuhanmu kecil. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau tahu Allah yang kita sembah, Allah yang besar. Seorang anak kecil melihat ada pesawat terbang di udara. Papa, itu apa? Kecil banget, itu namanya pesawat, nak. Bisa membawa orang terbang. Ah, mana bisa, kecil. Bulan berikutnya untuk kali pertama si anak dibawa oleh bapak naik pesawat. Dan mereka masuk agak akhir. Dan mereka lihat orang sudah penuh dari paling depan sampai paling belakang. Dan anak itu bilang, wow, besar sekali pesawatnya. Banyak sekali orang yang bisa duduk di pesawat ini. Bapaknya bilang, bulan lalu kamu bilang pesawat kecil, sekarang kamu bilang besar banget. Kenapa? Iya papa, saya bulan lalu lihat pesawat dari jauh. Tapi sekarang saya melihat pesawat dari dekat. Kalau engkau hidup jauh dari Tuhan, engkau rasa masalahmu yang besar. Tuhanmu kecil. Tapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan kita besar. Masalah kita kecil. Karena ada selalu jawaban bagi orang yang berseru kepada Allah. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, Alkitab berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah itu tidak tergerak karena persoalan saudara. Allah itu tergerak karena iman yang kau miliki. Bahkan ketika engkau punya masalah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara boleh nangis, menjerit-jerit kepada Tuhan. Tanpa iman tangisanmu sia-sia. Tapi walaupun engkau berdoa pendek, sederhana, dengan iman percaya Tuhan bisa menolong. Seperti Petrus ketika kelelep ke dalam laut. Dia teriak, Tuhan Yesus tolong. Hanya satu kalimat itu. Tuhan Yesus segera menolong dia. Karena Allah menghargai iman. Orang yang beriman akan mendapatkan upah, pahala, reward, jawaban doa, mujizat, pertolongan Tuhan. Makanya hati mesti percaya, baru perkataan berkat meluncur dalam mulut kita. Alkitab berkata, aku percaya. Karena itu aku berkata-kata. Dalam Yeskiel pasal 37 diceritakan ada
penglihatan oleh Nabi Yeskiel, sebuah lembah penuh dengan tulang-tulang kering. Lalu Tuhan bilang, bernubuatlah, sampaikan pesan profetik. Hai tulang kering, berhimpunlah, dan biarlah nafas hidup dari Allah muncul kembali kepada tulang kering ini. Bersatu menjadi sebuah tentara yang sangat besar. Saudara, saya percaya perkataan kita menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ingat, Tuhan menciptakan alam semesta dengan apa? Firman-Nya. Jadilah terang, jadilah matahari, bulan, bintang, maka semuanya itu ada. Ketika perahu hampir tenggelam, murid-murid ketakutan, apa yang Yesus lakukan? Hanya mengucapkan perkataan, diam, tenanglah. Seorang perwira Kapernaum berkata kepada Yesus, hambaku sakit, tapi engkau tidak perlu datang untuk menyembuhkan hambaku. Cukup katakan satu patah kata saja, hambaku akan sembuh. Betapa kata-kata iman menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ketika Daud menghadapi raksasa Filistin bernama Goliat, belum perang. Tapi Daud ketika berhadap-hadapan, dia bilang, hari ini juga aku akan mengalahkan engkau. Memberikan mayatmu kepada burung-burung di udara. Supaya Israel tahu bahwa kami punya Allah yang hidup. Itu kata-kata profetis. Kata-kata yang belum terjadi, tapi waktu diucapkan, kita yakin akan menjadi kenyataan. Anak saudara bodoh, jangan bilang bodoh lu, bego lu, tolol lu. Makin tertekan dia. Tapi kita doakan dalam nama Yesus, hikmat ilahi mengalir dalam hidupmu. Engkau jadi teladan, engkau jadi berkat. Pikiran hikmat ilahi mengalir dalam kehidupan. Jangan dibego-begoin saudara, nanti bego beneran. Ada anak kecil, ulangan dapat nilai jelek. Dasar bego kata bapaknya. Anaknya bilang, papa saya memang nilainya jelek. Tapi bapak kan majelis di gereja, masa ngomong bego? Bego kan omongan kasar. Papanya kaget saudara sekalian. Lalu dia putar otak gimana caranya ngeles. Dan dia bilang, nak, bego itu singkatan BEGO. Bangkitlah engkau, gunakan otakmu katanya. Saudara-saudara, kadang-kadang orang pinter aja ngeles. Tapi Tuhan mau kata-kata kita positif. Ada enggak orang tua yang dulu pernah marah sama anaknya, lalu lepas kontrol? Awas ya, gua kutukin lu. Masa tua kamu lebih sengsara dari papa dan mama. Biar bangkrut lu, biar tahu rasa lu. Dengar Bapak Ibu Saudara, itu kutuk. Dan orang tua punya otoritas kepada anak. Itu kutuk bisa menghancurkan dan menghantui karena setan punya landasan. Dia bilang orang tuanya setuju bahwa anaknya punya masa depan yang jelek. Karena itu kalau pernah saudara tanpa sadar, mungkin karena marah mengatakan hal itu, minta maaf dan cabut kutuknya. Gimana? Datang. Maaf ya mama atau papa, sekian tahun yang lalu gak tahu kamu juga masih ingat atau enggak pernah maki-maki kamu karena kamu nakal banget. Dan papa pernah kutuki kamu. Supaya nasib kamu jadi sial. Hari ini papa cabut, mama cabut perkataan kutuk itu. Dan papa mama doakan kamu diberkati. Masa tua kamu bahagia. Lebih diberkati dari papa dan mama sekarang. Karena papa sudah percaya Tuhan adalah sumber berkat. Saudara ucapkan, jangan cuma di hati. Karena hatinya percaya, mulutnya mengucapkan perkataan berkat. Perkataan bagikan benih yang ketika ditabur akan membuahkan hasil pada waktunya. Nah saudara-saudara, makanya kita harus mengucapkan kata-kata yang menciptakan hari depan yang baik. Saudara mau madece atau madesu? Masa depan cerah atau masa depan suram? Caranya gimana? 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kata-kata kita mesti dijaga. Mau masa depan baik, mulai dari mulut. Kalau ngomongnya negatif terus, gimana masa depan kita baik?
Mulai dari ucapan berkat. Belum kenyataan, belum terjadi. Mulai kata-kata iman. Jangan kalau lagi sakit bilang, aduh mati gua. Aduh dikit lagi mati nih. Tapi bilang, seperti yang pemazmur katakan, aku tidak akan mati. Aku akan hidup dan aku akan memuliakan Tuhan. Karena bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit saya. Aku sehat karena Tuhan memberikan anugerah kesembuhan bagi orang yang percaya. Dan saudara akan mengalami mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Saudara, ucapan berkat adalah tindakan iman di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus mengucapkan ucapan berkat? Karena ucapan berkat adalah bukti bahwa kita bersyukur. Saya rasa saudara tahu apa yang dicatat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. In everything give thanks. Dalam segala perkara ucapkanlah syukur. Nah, coba kita bandingkan sebentar. Matius 4 ayat 19 tadi, Matius 4 ayat 19 berkata, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Tetapi dalam Yohanes 6 ayat yang ke-11, frasa yang dipakai bukan mengucap berkat, tapi ini saudara. Yohanes 6 ayat yang ke-11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Dari sini kita tahu bahwa ucapan berkat itu paralel dengan ucapan syukur. Kalau hatinya penuh dengan syukur, maka keluar ucapan berkat. Makanya jangan kita jadi orang yang suka ngomel, mengeluh, bersungut-sungut. Oh, motor teh mogok wae. Masih syukur punya motor, orang lain sepeda aja gak punya, saudara-saudara. Budak teh bangor pisan. Masih syukur punya anak. Ada orang doa minta-minta anak sampai hari ini gak dapat anak. Pak majikan teh cerewet. Masih syukur punya pasangan hidup. Ada orang gak punya pasangan hidup. Aduh, rumah bocor aja. Masih syukur punya rumah. Jadi melihat kehidupan itu dari sisi yang positifnya. Jangan dari sisi yang negatifnya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati gembira sehat. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gembira dulu baru diberkati atau diberkati dulu baru gembira? Gembira dulu kalau menurut ayat ini. Tapi kita maunya diberkati dulu baru gembira. Kalau diberkati dulu baru gembira gak usah iman saudara. Pulang kebaktian kasih satpam 1 juta rupiah. Berkat Pak, wah langsung dia sorak-sorak gembira. Tapi kita orang percaya walaupun belum terima mujizat gembira dulu. Bersyukur dulu baru mujizatnya akan dilimpahkan di dalam hidup kita. Bukan karena keluarga saudara sudah harmonis maka engkau bersyukur. Tapi kalau engkau banyak bersyukur, keluargamu akan lebih harmonis. Bukan karena uangmu sudah banyak maka engkau bersyukur. Tetapi kalau engkau banyak bersyukur nanti berkat Tuhan akan limpahkan dalam hidup saudara. Bukannya karena kita gak ada masalah maka kita bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur masalah kita akan dibereskan oleh Tuhan. Makanya kita harus belajar mengembangkan rasa syukur di dalam kehidupan kita. Termasuk memuji Tuhan. Kalau saudara memuji Tuhan itu kan ucapan kita berupa doa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, jadi kalau lagi hidup sehari-hari jangan suka lagu cengeng. Lagu cengeng bikin hidupmu jadi cengeng, saudara. Tapi kalau kita memuji Tuhan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Hatimu kuat, mujizat terjadi. Ditinggal pacar? Jangan patah hatiku jadinya. Ditinggal pacar? Semua baik, semua baik.
nanti berkat Allah akan dilimpahkan dalam hidup kita. Di Jakarta kita punya tempat ibadah di 3 lokasi, Kedoya, Harapan Indah, dan juga di Kelapa Gading. Nah di Kelapa Gading itu kita punya worship leader. Kadang dia jadi singer, kadang dia jadi WL, worship leader, pemimpin pujian. Dia bukan full timer, dia kerja sebagai staf administrasi di sebuah sekolah swasta yang gak besar. Ya penghasilan pas-pasan lah. Sekolah itu sekarang juga sudah tutup karena kekurangan murid. Jadi kalau dia memimpin pujian, dia pilihkan banyak lagu. Tapi orang-orang kemudian mulai menyadari bahwa dia selalu pasti ada lagu semua baik. Apapun lagu yang lain boleh ada, tapi semua baik pasti muncul. Sampai sama teman-temannya disebut sebagai Mister Semua Baik. Satu kali saudara-saudara, ada orang tua murid dari sekolah tersebut yang telepon dia. Pak, saya dengar Bapak kan suka mimpin lagu-lagu tuh kalau di kebaktian. Saya ini orang Katolik. Jadi di gereja saya kan lagunya bukan lagu seperti itu. Tapi saya suka loh lagu-lagu baru yang ada di CD-CD itu. Hari Jumat malam boleh nggak kalau Bapak nggak ada acara datang ke rumah saya bawa gitar ya. Bapak mimpin lagu-lagu. Cuma keluarga saya aja sih. Suami istri, orang tua anak, ada mertua. Kita nyanyi-nyanyi. Oke katanya. Hari Jumat naik motor saudara. Dia datang ke rumah itu nyanyi-nyanyi. Nyembah Tuhan. Hampir 1 jam lah. Setelah selesai makan. Ya, makanan banyak. Capcay, puyung hai, barongsai. Semua sudah siap saudara-saudara. Setelah selesai makan duduk di ruangan tamu. Ngobrol-ngobrol. Lalu karena itu menjelang akhir tahun. Si tuan rumah tanya sama WL ini. Pak, tahun depan sudah ada rencana apa? Oh saya pengennya beli rumah. Oh bagus dong. Udah lihat rumahnya? Oh udah lihat berkali-kali. Kenapa belum dibeli? Duitnya belum ada. Emang duitnya ada berapa? Oh adalah tapi sedikit Pak. Setelah itu baru dia ngomong sama saya gak mau jawab berapa karena uang saya cuma 10 juta. Maka saya bilang kapan kamu punya rumah kalau uangnya 10 juta? Ya makanya saya gak mau ngomong berapa jumlah uang saya. Oh jadi sudah ada rumahnya tapi belum bisa dibeli karena uangnya kurang. Iya Pak. Tunggu sebentar ya. Orang itu masuk ke kamar. Gak lama kemudian dia muncul lagi bawa cek saudara. Dia kasih berkat buat kamu. Dipikirnya uang transport. Karena disuruh datang hari Jumat main-main gitar uang transport. Begitu dilihat kaget nolnya banyak banget. Dia bilang loh Pak ini apa? Utang atau apa? Kalau utang saya gak bisa bayar. Bukan utang berkat. Berkat buat saya Pak. Saya gak pernah lihat loh uang sebanyak ini. Iya buat kamu. Lalu dia bilang maaf Pak sebentar ya. Saya ke toilet sebentar. Dia masuk ke toilet. Setelah peristiwa itu dia ngomong sama saya. Saya sebetulnya bukan mau kencing. Saya hanya ingin memastikan mata saya betul atau tidak. Saya kocek-kocek mata saya hitung nolnya banyak banget. Lalu dia telepon. Istrinya pakai HP. Jangan tidur dulu, ada kabar gembira. Kabar apa? Pokoknya nanti aku akan kasih tahu. Jangan tidur dulu. Keluar dari toilet, dia terima kasih kepada orang ini. Dan segera dia pamit pulang. Pertama, karena dia ingin memberikan kabar sukacita kepada istrinya. Yang kedua, takut orang ini berubah pikiran, saudara. Singkat cerita, dalam 1 minggu ke depan, dia beli sebuah rumah di Bekasi. Dan 1 mobil Avanza. Berapa jumlahnya? Gak perlu disebut lah ya. Tapi jumlah itu bisa beli rumah di Bekasi. Kalau rumah Kelapa Gading gak cukup uangnya. Jadi belinya rumah di Bekasi. Dan 1 mobil Avanza. Minggu depannya saya khotbah di Jakarta. Pas mobil saya datang, ada mobil di samping saya. Dia keluar. Wih keren. Biasanya naik motor sekarang punya mobil baru lagi. Iya Pak, berkat Pak. Dia cerita dengan singkat karena kebaktian sudah hampir dimulai. Nanti saya cerita lebih panjang Pak. Ini luar biasa, Tuhan baik. Dan dia memimpin pujian. Dan lagunya apa? Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat
di dalam hidupku. Saudara, tapi hari itu saya lihat perubahan. Waktu dia nyanyi, badannya bergetar. Dia tahan diri supaya dia tidak nangis. Tapi udah gak karuan lah saudara sekalian. Akhirnya dia gak tahan, dia nangis di depan mimbar. Lalu dia balikan badan menghadap tembok supaya orang tidak melihat bahwa dia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena merasa kasih dan kebaikan Tuhan. Alkitab berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Selama ini dia selalu menyanyi lagu yang sama. Karena hafal, karena suka. Hari itu dia menyanyi lagu itu dengan cara berbeda. Karena dia ngalami Tuhan itu baik. Saya berdoa hari ini untuk saudara. Engkau ngalami kebaikan Tuhan. Engkau ngalami mujizat Tuhan. Engkau ngalami Tuhan nyata dalam hidup saudara. Membuka jalan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Sekarang dia sudah tidak jadi WL lagi di gereja kita di Kelapa Gading. Tadi malam saya peresmian sebuah GBI baru di Bekasi. Dan salah satu mata acaranya, Ketua Badan Pengurus Daerah GBI Bekasi harus menyerahkan surat tanda lapor bahwa gereja baru itu secara resmi tercatat sebagai gereja BT Indonesia yang baru. Karena ketuanya berhalangan, hadir Ketua Perwil, perwakilan wilayah. Siapa dia? Ini WL kita yang dulu. Sekarang jadi pendeta. Sekarang jadi ketua Perwil. Melayani Tuhan. Dan dia ngomong, Pak Ketua Umum, dia sapa saya. Saya jemaat Bapak 14 tahun. Puji Tuhan sekarang saya bisa melayani. Dia gak ada rencana jadi pendeta, saudara. Tapi setelah peristiwa itu, dia merasa Tuhan baik banget. Apa yang harus saya lakukan untuk membalas kasihnya? Aku serahkan hidup untuk melayani Tuhan. Betapa sukacitanya kita kalau kita mengalami kebaikan Tuhan. Makanya pujian penyembahan itu doa, itu ucapan berkat. Dan kalau saudara suka memuji menyembah Tuhan, hal-hal yang baik yang ada dalam setiap perkataan itu akan terpulang kepada saudara. Kembali dalam hidup saudara. Membuat engkau mengalami kebaikan Tuhan. Siapa yang setuju berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terakhir yang keempat. Ucapan berkat mendorong kita menyalurkan berkat. Anak kecil kasih 5 roti 2 ikan kepada Yesus. Dia gak mikir itu akan dikasihkan kepada semua orang. Karena kan sedikit saudara. Biarlah Tuhan Yesus yang makan. Tapi Yesus tidak egois. Dia bagikan itu kepada siapa? Para murid-murid. Para murid gak makan duluan. Para murid bagi-bagi kepada semua orang. Akhirnya mujizat terjadi. Dan ingat saudara. 5 roti kecil, 2 ikan kecil. Ketika diangkat oleh Yesus. Didoakan oleh Yesus. Selesai doa. Pertanyaan saya. Apakah 5 roti kecil berubah jadi 5 roti besar? Apakah 2 ikan teri berubah jadi 2 ikan paus? Tidak. Mujizatnya tidak terjadi begitu Yesus selesai berdoa. Mujizatnya baru terjadi ketika Yesus mulai membagi-bagikan kepada para murid dan para murid membagikan kepada orang-orang lain. Apa mujizatnya? Roti tidak pernah besar. Roti tidak pernah habis. Jangan doa begini, bikin saya jadi konglomerat, baru saya sumbang gereja, kasih bantuan kepada orang miskin. Itu bukan caranya Tuhan. Apa yang saudara punya, 5 roti 2 ikan. Kecil, gak mungkin bisa memenuhkan seluruh kebutuhan yang ada. Tapi engkau berani menabur di ladang Tuhan. Waktu engkau kasih ke tangan Yesus. Urusan berikutnya terserah Tuhan. Dia yang melipat gandakan. Waktu dibagi, gak habis, gak habis, gak habis. Kalau saudara punya sebatang lilin dengan api yang menyala, engkau bagikan kepada orang di sekitar. Orang lain membagikan kepada yang lain. Mulai dari satu api kecil, 1000 orang, 5000 orang bisa menyalakan api tersebut. Apakah api saudara habis ketika menyala?
tidak habis. Tersebar. Saya berdoa supaya kita menjadi orang yang bukan hanya ngomong perkataan berkat, tapi menjadi penyalur berkat kepada orang lain. Tidak tunggu saudara kaya, tidak tunggu saudara jadi jutawan, miliarder, konglomerat. 5 roti, 2 ikan, bagikan. Karena mujizatnya terjadi pada waktu engkau membagikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak mau kita jadi orang egois, serakah, tapi suka berbagi. Hatinya limpah, kaya dengan kebajikan. Dan satu hal menarik lagi. Setelah mereka makan kenyang, Yesus bilang, kumpulkan semua sisa yang ada. Jangan dibuang-buang. Artinya Tuhan ingin kita jadi pengelola yang baik. Kumpulkan yang sisa. Jangan foya-foya. Dihambur-hamburkan. Kumpulkan untuk apa? Menolong orang-orang lain yang membutuhkan. Saya percaya inilah panggilan hidup kita. Jadi berkat bagi banyak orang. Tadi saya selesai khotbah di Hyper Square 1 dan 2 baru saya ke sini. Dan saya ngomong kepada ketua komisi diakonia. Dan saya bilang ikut yang misi sosial masyarakat. Mulai bulan depan tiap minggu kita kasih makan kepada 100 orang. Bukan di gereja tapi di luar. Karena panggilan kita jadi berkat untuk garam dan terang dunia. Kalau ada jemaat yang kurang mampu, dianggap sebagai salah satu dari orang di masyarakat itu. Bisa kasih makanan atau kasih sembako dengan bayar murah. Misalnya harga sembako 25.000, bayarnya cuma 5.000. Dan setiap bulan dari gereja kita siapkan dana untuk kira-kira 100 orang. Setiap minggu 100 orang, nanti minggu depan 100 orang, minggu depan 100 orang, minggu depan 100 orang di berbagai tempat. Bukan hanya makanan tapi juga sembako, terserah dibaginya ke siapa. Kalau ada jemaat, kelompok sel, satelit yang tergerak boleh, tapi yang tetap jatah gereja tetap kita akan keluarkan setiap minggu untuk menyantuni mereka. Karena gereja kita mau jadi berkat bagi banyak orang. Dan siapa nanti yang akan membagi-bagikan, saya harap saudara ikut serta di dalam pembagian tersebut. Caranya akan diatur dengan baik, kepada siapa sasarannya akan tepat. Tapi ini yang diajarkan Yesus. Kalau udah makan, kenyang, jangan dibuang. Kumpulkan, bagi kepada orang lain. Dan kita tidak mau khotbah hanya cuma teori. Oh bagus khotbahnya, haleluya. Tapi makan terus kita. Saya percaya tugas gereja bukan cuma makan dari kita bagi kita untuk kita demi kita. Tugas gereja memberi makan orang-orang yang lapar. Memberkati mereka yang membutuhkan. Siapa yang percaya? Ucapan berkat harus menuntun kita menjadi penyalur berkat bagi orang lain. Siapa yang setuju? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kiranya 5 roti dan 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. Dan sisanya 12 bako. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa.